حمدا كثيرا كما أمرت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فإنما يدعون حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, yang saya cintai, saya hormati, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan karunia-Nya, dengan hidayah-Nya, dengan iradah kehendak Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita, memperkenankan kita untuk bisa duduk pada siang hari ini dalam memenuhi panggilan Allah, salat berjamaah, salat Jumat. Kita berharap apa yang kita lakukan akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita pada derajat yang maha tinggi. Salam dan salam semoga kita curahkan pada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, dan kita berharap dari semua sunnah-sunnah yang kita belajar kita amalkan karena buat Rasulullah SAW telah memberikan syafaat kita semua yang baik dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa saya mengingatkan buat diri dan kita semua ayo sama-sama sedikit demi sedikit sering bertambah dalam usia kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wilayah, sebagai namen, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, menjaga keimanan kita dari berbagai macam serangan-serangan yang bisa membuat kita mulai tergelincir sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa saat di dunia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nanti adalah orang-orang yang diusir jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauzi berkata dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau berkata bahwa asal muasal manusia hati mereka dengan Allah tidak ada jarak. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya langit dan bumi tidak bisa menampung aku kecuali hanya hati orang-orang beriman yang mampu menampung aku. Beliau berkata hati manusia itu dibuat dari gunung, karena ketika Allah berkaca bukan eksistensinya baru maka cahaya gunung sudah hancur. Kedekatan hati manusia itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginstal di hati kita. Setiap manusia itu di hatinya ada syarat-syarat halus, namanya adalah lataif rohaninya. Ini merupakan kali-kali Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sambungkan dengan hati manusia. Dengan kali-kali halus kita, kemudian manusia bisa melacak jejak Tuhan yang ada di dirinya dan pada alam semesta. Agar apa? Agar kelak kalau mereka lalai, mereka maksiat, mereka lupa pada Allah, mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa orang mengatakan ini adalah fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fitrah Allah allati fatara an-nas 'alaiha. Sesungguhnya fitrah Allah itu sejalan dengan fitrah manusia. Ketika fitrah ini aktif, dan kita melihat banyak preman-preman orang-orang jahat yang di jalan. Yang mana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kalau syarat-syarat halus di hati kita aktif, hati kita wajilat. Kita punya getaran-getaran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bergetar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, kita merespon. Itu tanda hati kita begitu lembut, air mata begitu mudah mengalir dari mata kita. Jiwa kita begitu peka dengan kebaikan-kebaikan, dan kita begitu benci dengan kemaksiatan dan keburukan. Kalau orang memiliki tanda-tanda itu menunjukkan bahwa hati kita dalam keadaan siaga satu. Hati ini sama persis dengan hati kita ketika dahulu kita di alam buruk. Kita dalam keadaan satu kalimat, yaitu bala siaga satu syahidun ya Allah, kami siap selalu dengan semua panggilan-panggilan kita oleh Allah. Baik, ketika seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kalau saat ini Bapak merasakan satu keadaan melezat sekali ibadah, beberapa ulama mengatakan sebagai halawatul iman, kemanisan iman, kemanisan ibadah, demen dengan taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benci dengan maksiat. Orang yang paling nomor satu ketika Allah panggil berada di masjid duluan, yang sering bermesra-mesra dengan Allah dengan tilawat mereka. Kalau Bapak merasakan situasi seperti ini, ingat, ada makhluk lain yang melihat satu situasi di mana Bapak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka marah. Makhluk ini berkata, kalau dihamba dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sendiri yang neraka. Betul, dia adalah setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitonal lakum. Hei manusia, ketahuilah bahwa setan adalah musuh yang ada bagi kalian. Fattakhidhu aduwwan, perlakukan setan sebagai musuh kalian, berhati-hati. Fa inna ma yad'una hizbah. Setan tidak bakalan bosan ngajak kalian untuk menjadi kelompok mereka yang terpuna, mengajak kalian, mempropaganda kalian manusia, agar kalian mengikuti bujuk rayu halus mereka. Lihat min ashabis sa'ir, agar kalian ada satu kapling, satu kontrakan, satu komplek perumahan dalam neraka sa'ir. Baik, setan pintar Pak, karena kerjanya cuma menggoda manusia. Setan nggak kerja, setan nggak bisnis, setan nggak punya kesibukan ternak kering antara anak dan istrinya. Kerjaan setan cuma satu, bagaimana caranya mengajak anak-anak sebanyak-banyaknya masuk ke dalam kerajaan. Dan setan ini luar biasa, mereka takut. Mereka begitu gigih, bagaimana caranya supaya kita manusia menjauh sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kasih judul materi pada siang hari. Judulnya adalah Bentotan Setan. Bagaimana cara setan kemudian menarik manusia edaran bukan lagi di Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi edaran pergaulan dan hati terhadap pada edaran jamaah sekali. Kalau Bapak merasakan situasi dekat kepada Allah, sebetulnya Bapak sedang masuk ke dalam sebuah ruangan, namanya adalah ruangan Allah Subhanahu. Ruh mengakses Allah, walaupun jasa kita ada di atas masjid tembak Allah, ada di bawah gedung tembak Allah. Jasa kita ada di rumah, jasa kita ada di mobil dalam keadaan keramaian macet. Tapi kalau Bapak kemudian bisa bersih, bisa menangis, bisa peka hatinya, sebetulnya ruh Bapak sedang berada dalam sebuah ruangan namanya adalah Hadratul Qudsiyah, ruang kesucian Allah Subhanahu. Saya tahu. Baik, saya kan punya beberapa standar operasional, SOP. Kita harus kuasai ilmu atau kita tidak berpikir. Langkah-langkah saya yang pertama adalah bagaimana caranya kemudian anak-anak itu dibikin goflah, lalai. Layar adalah kasus, lalai, goflah adalah kasus di mana kemudian hati manusia hilang rasa tengah sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang sesaat Allah dihadir. Desahan-desahan nafsnya keluar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keluar bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus di mana ketika seseorang sedang kerja dilupa sama Tuhan, ketika sedang jalan-jalan dilupa sama Tuhan, ketika mereka berada di dunia, ketika mereka bisnis, ketika mereka di jalan di atas mobil, mereka lupa sama Tuhan. Itu adalah kasus goflah. Goflah adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dikosongkan dari hati seorang hamba. Ini hamba yang tidak mau dalam hatinya. Baik, ketika Allah dikosongkan dari hati, setan masuk. Dan setan akan menjadikan hati-hati yang kosong itu untuk berbuat maksiat dengan cara menunggangi iradah, kemauan-kemauan manusia. Setiap manusia itu punya iradah, setiap manusia itu punya kehendak, setiap manusia punya obsesi, setiap manusia punya mimpi, setiap manusia punya cita-cita. Setiap cita-cita mau beli gadget ya, Samsung Galaxy S17 sekalipun, Jaguar versi terbaru sekalipun, atau semua hal-hal yang kita inginkan dari dunia yang belum pernah komodir, yang belum kita beli, syahwat kita masih bermain, masih menginginkan bagian dunia yang belum kita kuasai. Kemudian setan menunggangi. Ketika kemudian dunia yang kita kejar memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia yang kita kejar itu menjadi asbab kita berbuat maksiat kepada Allah. Maksiat itu dua, satu berbuat dosa, kedua meninggalkan perintah. Kita jujur Pak, kemudian kita sulit Pak untuk bisa sholat berjamaah. Pasti kita sedang sibuk sama dunia. Bayangkan dulu, kita sedang mengejar satu rizki Allah. Allah punya nama Ar-Razak. Kita kejar rezeki Allah. Ini hamba kurang ajar, apa menunjukkan. Dia kejar rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sambil rezeki, yaitu Allah manggil dirinya, dia nggak mau nyaman. Kita punya anak di rumah,
anak kita aja berkali-kali badan ada jasad, cuma tidak punya. Itu namanya adalah anak Tuhan. Ketika seseorang dipanggil sama telingannya, Allah bismillah awal kemaksiatan baik. Satu kemaksiatan, kata Rasulullah SAW, hati seseorang itu akan ada bintik hitam. Dua kemaksiatan bertambah bintik hitamnya. Ketika sering kali Pak kita dipanggil sama Allah, kita nggak nyaut, kita nggak siaga satu, kita nggak lapang kayak prajurit. Maka ketika itulah hati kita kotor, hati berubah Pak menjadi bau, hati berubah menjadi najis, hati berubah menjadi busuk. Yang pertama adalah setan melihat dia mulai mengosongkan Allah. Yang kedua setan melihat, setan ngajarin berbuat maksiat. Ketika orang berbuat maksiat, hatinya kotor. Saat hati manusia kotor, Allah keluar dari hati manusia. Kita tidak diperkenankan dalam Islam, Pak. Ketika kita sholat, ruangan itu kotor, bau, jorok, dan najis. Itu bukan tempat suci untuk kita sholat. Kalau ruangan kotor, bau, dan najis, kita tidak bisa sholat. Bagaimana mungkin Allah menempati hati manusia yang di dalam mereka itu banyak bangkai-bangkai yang najis yang bertebaran. Allah keluar. Saya tak boleh tepuk tangan. Itu langkah kedua setan. Baik, langkah setan yang ketiga adalah kastul. Apa itu kastul? Kastul adalah usaha, males. Kastul atau males adalah kasus di mana seorang hamba kemudian ibadah-ibadah sunnah seperti tilawah, seperti berzikir, seperti sedekah, ibadah-ibadah sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib itu mulai rontok. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 183, ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Baik, kasur, malas, ada kasus di mana seseorang ibadah kepada Allah, jasad menyembah Allah, tapi ruhnya menyembah makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya? Tandanya kalau Bapak sholat, Bapak perhatiin hati Bapak, coba yang muncul siapa? Kalau yang muncul bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Imam Ghazali, itulah yang mereka sembah. Mereka lelah, mereka berpikir, karena ketika mereka beribadah, mereka tidak menggandeng Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek mereka, lelah mereka. Rasulullah bersabda, "Kamin qaimin hadzuhu ala sholatihi aqta'u wa nasal." Jenis manusia yang kasur malas ketika beribadah, dia sudah terjangkit bibit-bibit nifaq, yura'ul nas. Mereka butuh satu suntikan vitaminnya, itu mau dilihat manusia supaya mereka seakan-akan orang-orang supaya gelar kesolehan mereka itu tidak tercapai. Mereka jasadnya semua, tapi ruh mereka tidak menyembah Allah Subhanahu. Kasus adalah kasus di mana seorang kemudian meninggalkan Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah diskusi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya ibadah-ibadah wajib itu adalah cara apapun mendekatiku. Adapun ibadah-ibadah sunnah adalah aku mencintai apapun. Baik, ketika kita mulai meninggalkan ibadah sunnah, Allah mulai gak cinta sama kita. Itu namanya kasut. Sunnah-sunnah mulai rontok. Masuk yang keempat, namanya adalah taswif. Taswif kemudian dia mulai menunda-nunda. Taswif adalah kasus di mana seseorang dia mulai rontok ruh ibadah-ibadah wajibnya. Ketika Allah panggil sholat, dia pasti lagi nongkrong sama dunia. Dia pasti lagi manja-manjaan sama makhluk. Jujur kita. Ketika Allah panggil pada saat zuhur ayat atau sholat, kita lagi ngapain? Pasti kita lagi nongkrong sama makhluk, ngobrol, mau bos, mau pelajar, dia makhluk. Dulu di alam ruh mereka kita nggak tahu, kita nggak tahu. Jujur, ketika Allah panggil kita soal kita lagi ngapain Pak? Pasti kita lagi makan-makan dunia. Bawa itu nggak punya muazin. Heran ketika bawa itu nggak punya muazin. Di waktu yang bersamaan Allah panggil azan zuhur, orang-orang banyak berbondong-bondong lari Pak. Mau ngapain coba? Orang nggak bakalan mati, cuma sesaat nggak mati. Manusia itu punya kemampuan sebulan nggak makan nggak mati. Manusia punya kekuatan seminggu atau 2 minggu nggak minum-minum baru dia mati. Sesaat doang dia makan nggak bakalan mati. Kasdur adalah kasus di mana seseorang dia bergelayutan pada satu tali Allah di langit dengan menggunakan tali-tali ibadah wajib, tapi ruhnya udah nggak ada. Itu udah mulai malas. Bibit-bibit nifak mulai dijadi di dalam hati. Saya mulai ketawa. Selangkah lagi. Yang berikutnya adalah futur yang terakhir Pak. Koflah, lalai. Yang kedua maksiat, ingat Pak, ketika maksiat Allah keluar dari hati kita najis, kotor, bau, busuk, ada bangkai-bangkai di dalamnya. Yang ketiga kasih ruhnya hilang, Allah mulai meninggalkan hati kita. Kita bersandar ibadah kita di atas hawa nafsu kita sendiri, di atas kemampuan kita sendiri. Gak kuat lemah, gak lemah.
Ibadah milik Allah. Allah berikan kita ibadah. Kalau seseorang beribadah tidak menggandeng Allah sejak Allah, lalu dia berjalan seperti dia pasti kalah, dia pasti jatuh. Yang keempat kemudian disebut dengan taswif. Taswif adalah menunda-nunda perintah-perintah Allah yang wajib. Tsunami berantakan semua. Dia cuma bersandar pada yang wajib-wajib itu pun juga berantakan. Ketika ada waktu subuh Allah panggil, pasti kita sedang manja-manjakan dengan guling dengan kasus. Taswif adalah kasus di mana hamba mulai berontak sama Tuhan. Dia mulai melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah awal akhir perjalanan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau lagi subuh, pasti kita lagi tidurnya nyaman. Pasti kita lagi di atas kasur. Kasur itu makhluk. Maksud saya di adalah dunia. Pasti kita lagi berasik-asikan dengan istri makhluk. Pasti kita lagi nyenyak dengan AC yang dingin dan kasur yang empuk. Ketika Allah panggil dia apa? Mulai berontak. Baik yang terakhir dibental lagi sama setan, ditarik lagi. Setan pindahin dia pada shelter terakhir namanya adalah al-futur. Apa itu futur? Futur adalah kasus di mana seorang hamba melepaskan baju kehambaannya. Dia udah bosan jadi hamba. Dia atur-atur, suruh sholat, suruh puasa, dia udah bosan. Futur adalah kasus di mana seorang hamba dia berlepas diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak nanti ke rumah buka surat Al-A'raf surat 7 ayat 175. Allah menjelaskan kasus tentang Balaam bin Ba'urah, seorang ulama Bani Israel yang menguasai ilmu Allah luar biasa. Pada akhirnya dia adalah orang yang paling bertanggung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Utslu itsbah alaihim nama alladziina atainahum ayatina. Bacakanlah kepada mereka ceritakan kisah orang ini bernama Balaam bin Ba'urah. Ketika mereka mulai faham salah berlepas diri dari ayat-ayat kami, dari perintah-perintah kami, fakat sebab syaitan fakana minal ghawin, dia diikuti oleh setan. Baik rumusnya Pak, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik diri dari hamba, ketika hamba menarik diri dari Tuhannya, maka setan menjadi sahabatnya. Futur, berlepas diri, anjlok adalah kasus di mana hamba udah bosan jadi seorang hamba, dia berontak. Hamba adalah aktoribul mu'abbad, jalan yang diinjek-injek. Dia punya dua sifat hamba. Pertama, inkisar, lantah di hadapan Tuhannya. Kedua, zulum, dia rendah di hadapan Tuhannya. Toribul mu'abbad, jalan yang diinjek-injek. Setiap jalan yang bergelombang harus dirawat sama mesin traktor. Fungsinya apa? Biar manusia bisa berjalan dengan halus dan lancar. Ketika jalan mulai bergelombang, mulai bolong, ini disebut sebagai pemberontakan jalanan atas jalan-jalan yang ada di atas. Fungsi sholat, fungsi tepat waktu, fungsi puasa, fungsi zakat, fungsi haji adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hamba itu dalam keadaan rata mereka, supaya mereka bisa menatapi sesuatu. Siapa yang pertama kali mendeklarasikan dirinya melepaskan diri dari kehambaannya? Fir'aun. Ketika Fir'aun mulai bosan jadi hamba, bosan diakal sama Allah. Fir'aun itu orang soleh awalnya, Qarun orang soleh awalnya. Dia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Saya udah gak butuh sholat lagi. Sudah tidak butuh puasa lagi, bahkan saya adalah Tuhan. Maka barang siapa kemudian dirinya melepaskan diri dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah melakukan satu pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dirasakan. Satu, dia punya getaran-getaran keimanan, kasar, mudah tersinggung, habis-habisan waktu dan kemudian dihantar untuk menyembah manusia. Mereka orang-orang yang hidup untuk menyembah hawa nafsu mereka. Bapak dari membuka surat Toha ayat 43-44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, kata Allah. Apakah kau tidak melihat manusia? Ada di antara manusia orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan Tuhan-Tuhan mereka, sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Fa'atakunu alaihi wakila, orang-orang yang untuk berikan syafaat. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una wa yaqiluna. Apakah kau berpikir orang-orang yang tidak pernah taat kepada Allah itu mereka punya telinga, mereka bisa melihat? Lah. Kalau an'am, mereka itu binatang-binatang yang berbudaya, bukan manusia. Jasad-jasad mereka manusia, kelakuan mereka binatang. Balhum adullu sabila, bahkan hidup mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Maka ketika kita balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak mengenal kita sebagai manusia lagi, illa kecuali Allah melihat kita dalam keadaan wujud seekor binatang yang barangkali mengaum-ngaum, menggonggong, yang kerjanya kerjanya cuma makan rumput doang, yang kerjanya cuma makan kayak kemudian mengoleksi perutnya dengan bibus, kerjanya cuma menghisap dunia. Mereka bukan manusia sesuatu Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kemudian Allah turunkan satu intibah penyelamatan.
Satu, ambil ilmunya Pak, istighfar yang banyak. Istighfar. Jangan pernah lupa ya Allah ketika kita beristighfar. Kalau kita nggak istighfar Pak, kita sedang mengoleksi semua kotoran-kotoran di hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mau masuk dalam rumah hati yang kotor. Yang kedua, Allah paksa nih hamba. Kalau nggak istighfar juga ini baik kita namanya musibah. Musibah adalah kasus di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sekat nih hamba. Ini hamba lebih kencang larinya ngejar-ngejar dunia. Ini hamba setiap hari di pagi hari makan di bulan sampai malam hari materi tenggelam kerjanya cuma nyembah dunia doang. Kencang, kecepatannya luar biasa. Allah sekat Pak. Dia lagi kencang disekat jatuh guling-gulingan. Sama Allah palanya diinjek, dadanya diinjek sakit. Harta dan apa semua diambil ketika itu kemudian seorang hamba hatinya mulai merintih. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhan. Seperti rintihan Nabi Adam alaihissalam. Rabbana, ya Rabb, kezalamna. Hamba telah menzalimi habis umur hamba cuma buat nyembah dunia doang. Rabbana zalamna anfusana. Cuma satu kasus Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Dia cuma makan buah ini, dosanya cuma dosa kuliner. Gitu. Ujungnya mengalami kalimat ya Rabb. Jadi musibah itu sebetulnya baik buat kita semua. Jangan sampai Allah turunkan musibah Pak. Intibah balik kalau istighfar yang banyak. Belajar kemudian kalau Allah panggil kita siaga satu atau sebelum Allah panggil kita prepare Pak. Jadwal kita sama malam udah begitu banyak. Allah cuma ngasih jadwal panggilannya cuma 5 kali dalam sehari. Kalau panggilnya Allah itu selesai. Setelah itu silahkan bergaul lagi sama makhluk dan dunia. Enggak bakalan jadi fitnah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Pak. Kalau kita tidak menunggu balik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan balik paksa setiap Anda dalam keadaan terhina dan nista, tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Barakallahu wa fiikum wa khairan wa nafa'ana bihi hakim. Qul hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nabiyil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada mahadakum khatabi kalam wa asbitikal warḍallahu ma'ana bi-ba'di wa umara wa rahmana wa alihi wa sahbihi ajma'in wa al-tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana ya Allah faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbi ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba